Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpah ruahkan, Allah curahkan kepada kita. Kekuatan iman, keislaman yang ada dalam diri kita menjadi bukti kasih sayang Allah kepada kita semua. Dan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelak juga akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Setiap apapun yang kita lakukan, baik maupun buruknya, itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini sudah seyogianya bagi kita semua berbuat yang ihsan saja, berbuat yang baik-baik saja, mengumpulkan pundi-pundi amal, mengumpulkan segala bentuk kebaikan demi kebaikan untuk kita bawa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala agar tidak tertipu, agar kita semuanya betul-betul mendapatkan sebuah keberuntungan. Malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian tafsir kita, yang mana ini mengingatkan kepada kita semuanya, yaitu dengan tema tafsir surah At-Takatsur, yang artinya adalah bermegah-megahan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu juga bisa dicabut dengan seketika oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang sudah diberikan juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka jangan sampai dibawa ke jalan yang tidak benar, dibawa ke jalan yang mungkin bisa dikatakan menghambur-hamburkan dari pemberian yang telah Allah Subhanahu wa taala curahkan, Allah berikan kepada kita semua. Surah At-Takatsur, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tergolong surah Makkiyah. Ya, surah Makkiyah yang mana memang ayatnya juga pendek-pendek, yang tentunya langsung menghujam kepada si penerimanya, yang langsung akan menuju kepada siapapun yang mendengarkannya itu langsung bisa mempraktekkan dalam amal nyata. Tidak terlalu panjang ayatnya, akan tetapi maknanya sangat dalam sekali, sangat besar sekali, yang tentunya akan kita pahami pada malam hari ini. Mudah-mudahan akan membawa keberkahan kepada kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah At-Takatsur ini disampaikan di sini di dalam subbabnya, natijatu hubbid dunya ghaflatun anil akhirah. Sebab atau hasil dari cinta dunia itu adalah lalai terhadap akhirat. Jadi oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri, ini yang penulis yang meringkas tafsir Ibnu Katsir, karena kalau tafsir Ibnu Katsir itu 10 jilid,
Kalau ini saya dapatkan ringkasannya hanya 2 jilid. Akan tetapi intisarinya sudah disampaikan di sini. Apa yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala juga sudah diintisarikan atau dirangkum yang inti-intinya, poin-poin pentingnya oleh penulis Misbahul Munir ini. Jadi beliau mengambil judul yang sangat menarik bagi kita, bahwa natijatu hubbid dunya, hasil dari seseorang itu cinta dunia selalu melalaikan akhiratnya. Nah, sehingga menjadi sebuah peringatan bagi kita semuanya. Dunia itu sewajarnya saja. Artinya dunia hanya bagian sebagai tempat berpijak. Dunia itu adalah di bawah, jangan sampai digenggam kemudian ditaruh di dalam hati. Makanya saya mengajarkan ya kepada santri-santri kami, terutama yang di Rumah Quran Al-Jauhar itu, ketika dalam yel-yel, ketika kita evening spirit atau pengarahan di setiap Sabtu sore, pasti ketika ditanyakan bagaimana kabar kalian hari ini, alhamdulillah luar biasa, genggam dunia, sukses akhirat. Jangan sampai dunia ditaruh di hati. Karena apa? Kalau sudah dunia ditaruh di hati, akhirat akan dilupakan. Kalau dunia sudah betul-betul ada mencengkram ya di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, maka akhirat akan menjadi cerita, hanya sebagai obrolan-obrolan belaka, tidak diprioritaskan. Maka dunia digenggam saja untuk apa? Supaya bisa menjalankan segala bentuk kehidupan kita, kemaslahatan kehidupan kita. Untuk apa? Menuju akhirat yang kekal abadi. Maka ketika mentafsirkan ya dari Alhaakumut Takatsur, yaqulu ta'ala ashghalakum hubbud dunya wa na'imuha wa zahratuha an talabil akhirati wa ibtighaiha wa tamada bikum wa dzalika hatta ja'akumul maut wa zurtum al maqabira wa surtum min ahliha. Bahwa dunia dan kecintaan terhadap dunia betul-betul telah melalaikan kalian, betul-betul telah menyibukkan kalian, dan berbagai bentuk nikmatnya, bunga-bunga dunia, artinya godaan-godaan dunia itu telah melalaikan kalian an talabil akhirah, dari mengejar akhirat. Karena apa? Karena mungkin analoginya sederhana, atau mungkin logikanya sederhana. Dunia itu kan bisa dilihat, segala bentuk yang terlihat secara fisik itu lebih menarik di hadapan manusia. Secara umum kan seperti itu ya. Akan tetapi sesuatu hal yang gaib, sesuatu hal yang mungkin tidak bisa dilihat, tidak bisa diindra, tidak terjangkau dengan kasat mata atau tidak kasat mata tadi, maka tentunya manusia wegah untuk berpikir. Tidak mau dia untuk memberikan lebih kuat ya dari pikirannya untuk apa? Untuk mau memikirkan hal tersebut, terutama adalah tentang surga, tentang pahala, tentang amal-amal yang nantinya akan Allah balas dengan ketika kebaikan, yang tentunya adalah dengan pahala yang besar. Tapi yang dilihat adalah bagaimana yang realistis. Itulah otak manusia. Ya, itulah otak manusia seperti itu. Jadi yang dikejar itu mana yang terlihat nyata, itulah yang dikejar, yang dijadikan sebagai prioritas. Akan tetapi akhirat itu sok mben lah, bomboan yang ngalami mbok ora katanya. Itu kan sama dengan bahasa-bahasanya orang-orang kafir, bahasa-bahasa orang-orang yang tidak percaya dengan hari akhirat, dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Wong akhirat ku mbuh nyata mbok ora. Ada bahasa seperti itu yang terlontar dari lisan manusia. Karena apa? Ya saking parahnya kerusakan yang ada di dalam hatinya. Maka Allah menegur kita semuanya. Untuk apa? Ya untuk selalu tetap ya prioritaskan yang namanya akhirat ya. Kemudian dikatakan di sini wabtighaiha wa tamadabikum, dan juga bahwa ketika akhirat itu yang harusnya jadi prioritas, malah kemudian disibukkan atau dipalingkan ya, kalian dipalingkan dengan hal tersebut, hatta ja'akumul maut,
sampai maut menjemput kalian itu pikirannya dunia, dunia, dan dunia, kata Allah gitu di dalam tafsir ini. Jadi Allah sudah mensinyalir manusia-manusia yang tidak beriman, manusia-manusia yang tipis keimanannya, lebih tipis daripada tipisnya tisu, mereka yang ada di benaknya, yang ada di dalam pikirannya hanyalah bagaimana dunianya itu sukses, bagaimana caranya supaya dunia ini jadi prioritas, jadi yang diutamakan. Akhiratnya nanti dulu lah, yang penting dunianya dulu sudah mapan, baru kemudian ngejar akhirat. Tertipu ternyata Bapak Ibu sekalian, mereka orang-orang yang demikian ini adalah tertipu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan demikian. Hatta zurtumul maqabir, di sini sampai kalian menjumpai kubur, itu pun sama. Makanya anak Adam, orang-orang yang demikian karakternya, itu dia belum sadar bahwasanya kehidupannya hanya segedap, ya, hanya sekejap mata, kehidupannya hanya sementara. Maka mereka akan sadar ketika mulutnya sudah disumpal tanah, baru sadar, wah aku mati tuh. Oh ternyata saya ini ada batas kehidupan di dunia ini, sedangkan di akhirat itu adalah kekal abadi. Sehingga bagi kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang tentunya kita mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan demi kebaikan, hindari semua tuduhan-tuduhan ini. Kita hindari semua hidup yang tentunya akan membawa bahkan kesengsaraan. Karena kekayaan ya di dalam agama Islam, jadi muslim kaya itu dianjurkan. Betul, muslim hidup kaya itu dianjurkan. Karena apa? Karena ternyata ada di dalam syariat Islam unsur-unsur yang harus bisa ditunaikan dengan adanya uang. Betul atau tidak? Lah kita zakat kalau nggak punya harta terus gimana? Mau jadi muzaki mungkin malah jadi mustahik. Meskipun kalau zakat itu minimal dia bisa makan pada hari itu, tetap harus berzakat ya, meskipun nanti jadi mustahik zakat. Lebih dari itulah, misalkan selain dari zakat, sedekah kita butuh duit. Senyum sedekah betul, tapi kalau misalkan kita ini ketika dimintain proposal cuman senyum, ya yang bawa proposal juga agak cemberut itu. Ini orang genep apa enggak ya? Kan gitu. Kalau jalur duit kok malah dikei senyuman, tapi semu kalian ya biwaji akhika sodako. Kan katanya senyummu di hadapan saudaramu sedekah. Ya iya betul memang. Tapi kan mau mendirikan pesantren, mau membangun masjid untuk kenyamanan jamaah itu beribadah di dalamnya, di dalam satu kampung itu kan butuh dana. Butuh uang, bukan hanya cuman senyuman kemudian celing jadi masjid besar itu enggak. Nah itu tadi. Maka kaya itu anjuran juga di dalam agama Islam, termasuk di dalamnya ketika kita infak dan bahkan mungkin menanggung beban, termasuk di dalamnya adalah menyempurnakan dari rukun Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita, baik haji maupun umroh ya. Ya haji ya terutama ya. Nah ini kan butuh dana. Gak mungkin kalau kemudian ujuk-ujuk kita ya tiba-tiba bisa sampai ke Arab gitu ya, sampai ke Mekah tanpa ada uang. Artinya secara realistis lah ya, secara realnya tentunya juga pakai duit. Yang tidak boleh ini Bapak Ibu sekalian bermegah-megahan. Yang tidak boleh itu di dalam Islam adalah hidup foya-foya, menghambur-hamburkan harta sementara saudara-saudaranya dalam keadaan kekurangan. Belum lama ini mungkin saya juga share ya, saya kirimkan juga undangannya, ada anak kecil ya, kalau disebut syekh belum syekh lah ya, tapi dia sudah banyak hafalannya. Putra dari seorang syekh, orang Palestina asli, itu datang ke tetangga desa ya, tempat saya di sana. Alhamdulillah saya menghadiri, kemudian saya bawa juga kedua putra saya. Ya dia cerita, yang namanya anak kecil umur 8 tahun ya, bisanya cuma cerita, ngobrol gitu. Dengan bahasa kalian enak di sini, bisa makan kenyang dan juga bisa minum airnya bening kan katanya. Air kalian apa? Tapi udah bisa bahasa Indonesia dia, cuman agak belepotan Mas Yan, karena sudah tinggal di Depok udah lama. Saya tanya pakai bahasa Arab ya, dia bisa jawab juga, cuman malah agak belepotan malahan. Sudah biasa bahasa Indonesia.
5 tahun katanya dia sudah di Indonesia itu. Kami di sana makannya makan pasir katanya. Saudara-saudara kita di Palestina itu makannya makan pasir. Sementara kalian di sini makan enak, minumnya air bening. Kami di sana tuh minum dari air sungai yang keruh, bahkan mungkin sudah terkontaminasi dengan racun-racun. Kadang juga diracun oleh orang-orang Zionis. Enak kalian di sini ya, bisa belajar di pondok, bisa belajar di sekolah. Kami belajarnya di camp-camp pengungsian. Nah ini, maka di dalam hal ini kita bisa menyimpulkan kehidupan bermegah-megahan itu adalah tidak menjadi sebuah citra baik bagi seorang beriman. Karena apa? Di satu sisi karena apa? Banyak sekali saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Sangat membutuhkan dari bantuan yang akan tentunya menjadi asbab ya pertolongan nanti di akhirat bagi kita semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Sahih Al-Bukhari Nabi SAW diriwayatkan dari Anas bin Malik, yaitu dikatakan dalam hal ini bukan Nabi SAW bersabda ya, mohon maaf, ini Anas bin Malik kemudian dan sahabat yang lain yaitu Ubay bin Ka'ab, ya beliau mengatakan kunna nara hadza minal Qur'ani hatta nazalat alhaqumut takatsur. Kami memandang ya, kami mengetahui ini ada dalam Quran, kemudian tentunya turunlah ya ayat alhaqumut takatsur, yakni law kana li ibni adam wadin min zahabin, seandainya bagi anak cucu Adam itu, bagi mereka maksudnya ya, itu memiliki lembah atau memiliki gunung emas satu saja, bagi mereka itu belum cukup juga, harus 2. Ya, seperti itu. Jadi manusia itu tidak mudah puas. Maka kemudian menjadi perhatian bagi kita semuanya, syukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, dan ketika Allah lebihkan harta atas kita semuanya, jangan menghambur-hamburkan harta. Karena apa? Ini adalah bagian dari kriteria, dari sebuah karakteristik ya, dari karakteristik orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak beriman tentunya. Kemudian dikatakan dalam hal ini, dalam riwayat Imam Ahmad juga dikatakan Abdullah bin Syikhr qala intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, aku sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang bersabda alhaqumut takatsur, yaitu tentang ayat alhaqumut takatsur yaqulu ibnu Adam, maka seorang manusia itu dia akan mengatakan mali, mana hartaku, mana hartaku. Jadi yang dipikirkan hanya harta saja. Yang dipikirkan itu cuman bondo gitu ya. Cuman memikirkan bagaimana caranya dia hidup enak gitu ya. Wa hal laka min malik illa ma akalta fa afnaita, padahal dari hartamu itu, artinya pemahaman kita tentang harta itu, apa yang kamu makan itulah yang akan menjadi kotoran. Kemudian wa innama lahu au labista fa ablaita, atau yang kamu pakai nanti juga akan usang, pakaian kita ya maksudnya ya. Apa yang kamu pakai itu juga akan usang. Au tasaddaqta fa amdaita, tapi apa yang kamu sedekahkan itulah yang nantinya akan menjadi amal jariyah. Itulah semuanya yang akan menjadi amal soleh bagi kita semuanya. Tapi identiknya manusia itu selalu memikirkan hartanya. Ketika seolah-olah itu sudah didermakan, itu masih dicari-cari saja. Nah, maka dalam hal ini perlu untuk menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Setiap apapun yang Allah fasilitaskan kepada kita semua, itu adalah pemberian dari Allah. Maka tidak boleh bagi kita untuk bersifat serakah ya. Hidup bermegah-megahan itu kan cerminan orang serakah. Karena apa? Dia tidak peduli kanan kirinya. Dia tidak peduli kepada orang lain, masa bodoh dengan nasib orang lain, sehingga apa? Dia menghambur-hamburkan hartanya. Wah, ini kan dapatan saya, ini kan memang perolehan saya. Ngapain saya mikirkan orang lain? Nah, seperti itu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Muslim juga disampaikan dari Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulul 'abdu mali. Seorang hamba itu akan
memikirkan hartaku wa inna malahu min malihi thalathun. Padahal tentang harta ini ada 3 hal yang harus diperhatikan. Ma'akala fa'afna tadi sama ya. Aula bisa fa'amla utasaddaqa fa'amdo. Wa ma siwa dzalika fadzahibun wa tarikuhu linnas. Semua selain itu akan hilang. Semuanya akan binasa. Semuanya juga tidak akan menjadi apa-apa. Itu maksudnya gitu. Kemudian dalam hadis yang lain, ini uniknya ya atau hebatnya tafsir Ibnu Katsir itu banyak sekali riwayat-riwayat yang menguatkan. Maka lebih mantap bagi kita dari selain tafsir dari mufassir sendiri Ibnu Katsir tadi, maka ada riwayat-riwayat hadis yang mana ini semuanya akan memberikan penguatan bagi kita semuanya terhadap ayat yang disampaikan. Di dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatba'u al-mayyita thalathatun. Jenazah atau seorang yang sudah meninggal dunia, mayit itu akan diikuti 3 hal. Ya, ada 3 hal yang akan mengiringi jenazah yang diusung ke tempat pemakaman. Siapa itu? Ya, fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid. 2 akan pulang, yang 2 akan kembali lagi, nggak mungkin akan nemenin si mayit tadi di kuburan sampai selamanya. Yang tinggal cuman 1. Nih Bapak Ibu sekalian, jadi perlu kita pahami, kita semuanya camat, calon mati. Kita semuanya juga calon mayit, maka siap-siap 3 yang akan menemani kita. Tapi ternyata yang 2 nggak betah, pulang dia. Yang 1 yang akan menemani kita semuanya. Ini kata Nabi, bukan hanya omong kosong ya, atau bukan hanya omongan manusia biasa, tapi seorang Rasul yang memberikan nasihat kepada kita. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang pertama ikut itu adalah keluarganya, hartanya juga ikut, dan juga amal soleh, amal perbuatannya. Maksudnya adalah amal solehnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Kemudian yang pulang itu siapa? Keluarganya. Nggak ada satupun istri yang setia menunggu. Mas, pokoknya saya hidup mati sama sampean. Itu waktu hidup itu para suami sekalian. Atau mungkin dek gitu ya, hidup mati aku bersamamu. Alah pret, seminggu rabi meneh bu, jangan percaya. Saya nggak manas-manasi ya, nggak memprovokasi, tapi biasanya gitu biasanya. Makanya nggak ada yang mau setia ketika misalkan pokoknya aku minta di kuburan suamiku dikasih lampu petromak, aku akan menunggunya sampai akhir hayatku. Alam, nggak mungkin. Mesti pulang, mesti balik, mesti. Atau mungkin hartanya juga seperti itu ya. Nah, yang tinggal itu adalah wayabqa amaluhu. Yang tinggal nanti bersama dirinya si mayit ini tadi sampai ke liang lahat, sampai ke liang kubur hanyalah amal perbuatannya. Nabi menjelaskan dalam hadis riwayat yang lain, ada yang bentukan amalnya itu tadi menyerupai lelaki tampan, rupawan, pokoknya ganteng lah, enak dipandang. Ada juga yang nanti menyerupai laki-laki yang bengis, hitam legam mukanya, kemudian sangar, bau busuk. Yang tampan ini adalah amal solehnya, yang bau busuk ini adalah berarti dominan amal buruknya. Naudzubillah min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya, al-wa'idu bi ru'yatil jahim wa su'al 'anil na'im. Ancaman Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana manusia itu, hal yang tersebut ya, akan melihat bagaimana bergolaknya api dan juga air yang mendidih di neraka ya, jahim, wa su'al 'anil na'im, dan kemudian pertanyaan tentang nikmat ya. Jadi ada bab-babnya di sini, jadi kita supaya lebih mantap ya bisa paham dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tadi. Kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. Dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, hadza wa'idun ba'da wa'idin. Ini adalah ancaman di atas ancaman. Artinya ada keseriusan yang tentunya harus kita pahami.
Allah Subhanahu wa taala tidak sembarangan mengancam gitu. Allah Subhanahu wa taala tidak main-main terhadap persoalan bermegah-megahan itu tadi. Sampai kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, saufa ta'lamun. Kelak kalian akan mengetahui. Kemudian kata mufassir yang lain, kalau kata Imam Ad-Dhahhak, beliau mengatakan ketika kalla saufa ta'lamun, yang pertama itu adalah ayyuhal kufar. Wahai orang-orang kafir, niscaya kalian nanti juga akan mengetahui. Niscaya kalian juga akan menjumpai ancaman Allah Subhanahu wa taala. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Nah, ini baru bagi orang beriman. Kata Ad-Dhahhak seperti itu. Baru yang kedua, kan summa, ada jeda panjang. Bahasa summa itu bukan wa ya di dalam ayat ini, tapi summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, pasti kalian juga akan menjumpainya, yaitu maksudnya di sini adalah ayyuhal mu'minun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, ay law alimtum haqqal ilmi lamma alhaakum at-takatsuru an talabid daril akhirah hatta surtum ilal maqabir. Seandainya kalian tahu haqqal ilmi, dengan sebenar-benarnya ilmu yang dipahami, ketika lama alhaqum takatsur, ketika bermegah-megahan bisa menjadikan kamu lalai, bermegah-megahan menjadikan dirimu lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap akhirat, maka dalam hal ini dikatakan bahwasanya hatta surtum ilal maqabir ya. Sampai kemudian kamu itu ke liang lahat pun, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala akan buktikan gitu ya. Ilmal yaqin ya. Kalau ilmal yakin sudah tidak bisa tidak bisa ditangkap ya. Dengan ilmal yakin itu kan kita yakin betul kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap apa yang kita perbuat gitu ya. Kemudian ada yang ainal yakin, baru ketika sudah di akhirat melihat bagaimana fenomena yang mengerikan ya. Baru ketika nanti di akhirat, tsumma kalla saufa ta'lamun, tadi sudah disampaikan. Kemudian kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim ya. La tarawunnal jahim, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan lam taukid dan nun taukid. La tarawunna, sungguh pasti kalian akan melihat yang namanya penampakan neraka, itu maksudnya. Jadi di ayat ini, di ayat yang ke-6, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pasti kalian akan melihat penampakan neraka. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, dan penampakan neraka itu tadi dilihat dengan mata kepala sendiri. Dan semuanya pasti akan menyaksikan. Ya, jadi kita semuanya pun akan melihat. Tentunya hanya melihat saja, mudah-mudahan jangan sampai kemudian naudzubillah sampai nyemplung duluan ya, atau terlebih dahulu masuk ke dalam neraka dicuci dosanya. Jangan sampai mau seperti itu. Karena apa? Karena dahsyat sekali siksaan Allah itu, tidak main-main ya. Jadi jangan sampai ada yang berharap, apalagi ada yang minta reuni. Naudzubillah ya. Minta reuni di neraka. Waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Itu hatinya sudah gosong, itu bisa jadi begini. Udah nggak ada lagi secercah kebaikan, seolah-olah demikian ya. Maka khonifillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian sampai ya bahasa ya tsumma kalla saufa ta'lamun ini. Jadi di sini juga dijelaskan lebih rinci, tawa'adahum bihadzal hal wa huwa ru'yatu ahli nar allati idza zafarat zafratan wahidah. Ini adalah sebuah ancaman dengan keadaan ini, yaitu bagaimana nanti mereka-mereka ahli nar itu akan melihat fenomena bergolaknya api, kemudian bercampur dengan bebatuan, bercampur dengan air yang mendidih di sana ya. Kemudian termasuk di dalamnya yang hal ini ketika dia menghela nafas sedikit saja, maka termasuk di salannya kharra kullu malikin muqarrabin wa nabiyyin mursalin ala rukbatayhi. Ketika melihat fenomena neraka itu tadi, malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang di dekatkan pun akan tersungkur. Para nabi pun akan tersungkur karena ngerinya, karena takutnya dengan fenomena
api neraka tadi yang sangat dahsyat, yang meluap-luap kemudian akan menyambar-nyambar siapapun mereka-mereka yang akan memasukinya. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Coba bayangkan, malaikat saja yang nggak mungkin diazab, malaikat itu nggak ada hisabnya, Bapak Ibu sekalian. Malaikat itu ya makhluk yang hanya diciptakan untuk taat. Maka mereka pun masih merasa ngeri, coba bayangkan. Masih merasakan kengerian, kemudian juga ketakutan yang luar biasa, sampai tadi tersungkur ketika melihat bagaimana fenomena neraka itu tadi. Nah, apalagi kita yang banyak sekali dosa. Apalagi kita yang tentunya di dalam hari-hari kita tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Mudah-mudahan kalau kita ngaji, kalau kita banyak-banyak bertafakur, memahami ayat Allah, memahami sunnah-sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bisa meminimalisir kesalahan, bisa meminimalisir atau benar-benar kita bisa mengecilkan dari setiap apapun yang menjadi hal yang mungkin besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita minimalisirnya. Jangan sampai setiap hari itu dimurkai, naudzubillah min dzalik ya. Maka kalau para sahabat itu mereka semangatnya, hamasahnya mereka itu untuk kebaikan. Salat mereka kuat, puasa mereka juga kuat, taklim mereka kuat, sedekah infak mereka juga luar biasa. Sulit untuk menandingi bagaimana kualitas-kualitas iman dari para sahabat ya. Meskipun kita bisa menyaingi mereka dalam hal keimanan yakin ya, dalam hal yakinnya, karena kita sudah tidak pernah bertemu dengan Rasul, sama sekali belum pernah kita bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi kita masih mau beriman. Ini yang menjadi nilai plus 50 kali lipat iman dari para sahabat gitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada kisah ya, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan lapar, kemudian juga menjumpai ada sahabat-sahabat yang lain, dan beliau biasa ya, beliau itu biasa ketika misalkan ada sahabat yang kelaparan gitu, yuk siapa yang mau menjamin, siapa yang mau menjamu nih sahabat ini nih dalam keadaan kekurangan. Maka kemudian ketika dikunjungi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka si sahabat ini senang. Sama halnya mungkin kalau kita ini ketika dikunjungi oleh kepala desa lah minimal, datang ke rumah berkunjung pengen silaturahim, masya Allah itu kan kehormatan sekali ya. Maka sama ketika Nabi ini memberikan tawaran, yuk siapa yang mau bantu ini sahabat kita ini kekurangan, silahkan, ini amal soleh gitu ya. Maka mereka-mereka yang kelaparan ini dijamu di salah satu pemuda Ansor. Ketika dijamu dengan yang baik, maka Nabi mengatakan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kebaikan yang seperti itu pun tetap selalu ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, entah itu jadi sebuah motivasi atau juga bisa menjadi sebuah peringatan. Jadi semuanya itu akan betul-betul nanti dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Wa sabata fi sahih al-Bukhari wa sunan Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Abi Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun, ada dua nikmat yang banyak dilalaikan, ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh fihi makatsirun minan nas, oleh banyak manusia, as-sihah wal faragh, yaitu waktu sehat dan juga waktu luang. Ini Nabi sudah mensinyalir ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan sebuah penegasan. Manusia itu banyak melalaikan di dua tempat ini. Manusia itu sering melalaikan di dua hal ini. Ketika sehat mereka lupa dengan Allah. Ketika sehat mereka selalu berbuat hal-hal yang akan mengundang murka Allah. Di waktu luang mereka banyak-banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari bagian kebaikan seseorang Muslim ya, dari Islam itu ada unsur-unsur kebaikan yang lain. Maka yang melekat kepada seorang beriman, kepada seorang Muslim, kepada seseorang itu adalah tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan sesuatu hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya, diganti untuk kepada sesuatu yang bermanfaat.
Contoh misalkan kita taklim, meskipun mungkin ada bahasa daripada ning omah gur tenguk-tenguk gitu ya. Kalau bahasa wong Solonya tenguk-tenguk itu apa namanya? Tengah-tenguk apa tenguk-tenguk itu ya. Tenguk-tenguk ya. Tenguk itu ya cuman kongko-kongko duduk-duduk gitu ya. Ngobrol ngarol ngidul nggak jelas, mendingan taklim lah. Minimal gini dulu, minimal seperti ini dulu ininya, keinginannya. Belum mungkin tertanam dalam dirinya, kalau taklim ini kebutuhan saya. Nah, minimal ada seperti ini. Karena apa? Yang tidak sengaja saja duduk hadir mendengarkan majelis ilmu itu diampuni dosa-dosanya. Apalagi yang menyengaja datang dari rumah untuk bermajelis ilmu. Luar biasanya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, maka Nabi mengingatkan ada dua nikmat ini. Ini dua nikmat ini. Waktu sehat itu nikmat. Yang kedua adalah waktu luang juga adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi maghbunun, banyak yang melupakan, banyak yang melalaikan ya. Sampai Allah mengancam, "Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin", dilihat betul-betul bagaimana nanti akhirat, kemudian neraka itu betul-betul bisa dilihat. "Tsumma la tus'alunna", kemudian latus alunna, di sini juga Allah Subhanahu wa taala menggunakan adawatu taukid lagi. Kalau tadi latarawunnal jahim, sungguh pasti akan diperlihatkan atau kalian akan melihat bagaimana neraka itu dengan keadaannya yang mengerikan. Kemudian di akhir di surat At-Takatsur di ayat yang ke-8 ini Allah Subhanahu wa taala menutup summa latus alunna, kemudian latus alunna, sungguh pasti kalian semuanya akan ditanya, maksudnya gitu. Jadi kalau sudah ada, kalau dalam kaidah bahasa Arab Bapak Ibu sekalian, kalau sudah ada kalimat taukid di situ, ini penekanan yang tidak akan mungkin diingkari. Ini sebuah penekanan yang bukan main-main, artinya seperti itu. Satu hal serius yang harus diperhatikan dengan seksama. Tidak boleh kemudian dipalingkan. Nggak apa-apalah, cuman itu aja gitu. Cuman surat At-Takatsur ayat 8 biasa gitu. Memang semuanya juga akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi ternyata tidak beramal. Akan tetapi tidak mengisi kehidupannya dengan kebaikan demi kebaikan. Ya tertipu orang seperti itu. Padahal apa? Itu sudah jelas ancaman dari Allah. Kemudian pasti akan ditanya yauma idzin di situ adalah hari akhirat, anin naim, yaitu tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan menutup satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, latus aluna an hada yaumal qiyamah. Semua nikmat-nikmat yang termasuk tadi disampaikan kepada sahabat tadi, hari kiamat semuanya akan ditanya. Termasuk adalah apa yang kita berada di dalam majelis ilmu ini tadi juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara mungkin kita lupa, akan tetapi kita punya amal kebaikan pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu ketika tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian ngaji atau enggak gitu. Ketika diundang taklim oleh majelis taklim uswatun hasanah. Oh ngaji, ya Allah ngaji. Nah ini pahalanya ini. Tapi ketika sudah diundang kok nggak hadir dan juga alasannya malas, kamu diundang tapi nggak hadir karena malas, makanya itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Memangnya kuota yang kita habiskan ini hanya untuk sekedar membuka flyer ya, hanya sekedar membuka flyer kajian atau mungkin membuka undangan ya, broadcast undangan dari sekretaris, memangnya itu tidak ditanya ketika nyelintut, kalau bahasa kita, ketika ternyata nyelimur tidak hadir tanpa ada alasan, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu diajak kebaikan malah nyelimur kemana-mana, kamu diajak kebaikan malah entah nyingkir kemana-mana. Itu semuanya pun akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang kita bahas ya, kajian pada malam hari ini terkait dengan surah At-Takatsur. Mudah-mudahan Allah limpah ruahkan harta kepada kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang cukup ya,
kaya untuk perjuangan, kaya yang digunakan untuk fisabilillah, dan juga untuk memperjuangkan din Allah Subhanahu wa taala sehingga din ini akan tersebar luas di muka bumi ini. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.